Kalau terlambat itu akan menyerang paru-paru dan akhirnya berakibat ke metongan Cin. Gitu mau ketemu Tuhan Yesus cepet-cepet, ya kan? Nggak mau kan? Ntar aja. Kalau kalian naik kereta, naik MRT, nggak usah gesek-gesek deh. Yang punya kenti besar nggak usah deh gesek-gesek ke patra jasa orang gitu ya. Kasian Cin, ya kan? Nah, hai guys, jumpa lagi bersama aku Pandu Gultom. Kali ini kita akan collab lagi seperti biasa Trio Tubeless ya. Tapi collab kali ini kita nggak bakal ngomongin masalah rainbow or LGBT or anything else. But kita akan membahas masalah topik-topik yang lagi sedang trend kali ini, yaitu masalah, kalian udah tahu dong, yang selalu di berita-berita semua orang parno ya, pada takut, yaitu adalah COVID-19 atau disebut coronavirus disease ya. Jadi COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 2019, makanya dibilang 19 ya. Jadi awalnya ini adalah penyakit salah satu sesak saluran pernafasan ya. Jadi itu pertama kali ditemukan di Wuhan di China tahun 2019 akhir Desember. Jadi pas pergantian tahun ya guys, kira-kira gitu loh. Dari Desember 2019 sampai sekarang itu penyebaran virus corona itu sudah menyebar ke seluruh dunia ya kan, you name it, semua negara, hampir 135 country itu terkena virus, dan total yang sudah menjadi korban virus corona itu kurang lebih hampir sampai saat ini sudah hampir 140.000 orang ya. Dan yang sudah meninggal itu angkanya sudah mencapai 5.120, aku berdasarkan research itu ya. Angka terbesar kebanyakan di Cina. Nah, kebanyakan tuh negara-negara apa aja sih yang kena tuh? Ya seperti kayak negara Cina paling utama, nomor 2 tuh Italia. Italia itu nomor 2 kebesar sekitar 12.000, Cina 80 ribuan, ketiga Iran. Gue juga bingung kok bisa Iran ya. Iran 9.000 kasus, keempat tuh Korea, terus kelima itu Prancis. Prancis, Mak Wen, kamu nomor 5, lo top 5. Itu cocok deh top 5 Miss Indonesia kali ah. Keenam itu Spanyol, ketujuh Jerman dengan kasus 1.900 ya. Ini data terupdate sampai tanggal hari ini aku buat video ini. Dan di Jepang sudah 639. Nah, kalau Kanada itu urutan nomor 25 yaitu 102 kasus. Di Filipina urutan 42 sudah 49 kasus. Di Indonesia itu malah urutan 48, 34 kasus. Ya, tapi bingung ya, kenapa Indonesia dengan penduduk besar malah dikit angkanya? Pertanyaan, apakah mereka itu benar-benar terindikasi dengan baik? Apakah orang yang kena virus corona itu juga melapor ke hospital? Ya, kita nggak tahu, makanya kita harus serahkan kepada orang-orang berkompeten di Indonesia. Karena makanya Indonesia sempat dibully oleh salah satu Harvard University bahwa kenapa Indonesia saat itu tidak ada number ya kan, sekarang akhirnya udah muncul gitu kan. Makanya bingung kan, negara besar kok nggak ada, sedangkan Indonesia itu negara turis. Jadi yang corona itu banyak itu menyebar ke negara-negara yang berpotensi, yang kayak seperti objek turis seperti Cina, Italia ya kan, terus Prancis, Jerman, Kanada kebetulan agak kecil, Switzerland aja udah masuk top 10 ya. Terus Jepang itu masuk top 20, Swedia, Inggris, Belgia, Qatar, Austria, Bahrain. Negara kita tetangga seperti Singapura, Malaysia juga angkanya cukup tinggi gitu loh. Nah kan bingung ya, jadi kenapa ini corona ini penyebaran sangat cepat? Karena corona ini menyebar tuh melalui, kalau orang bilang atau melalui airborne, ternyata setelah diverifikasi tidak itu, tapi menyebar melalui sentuhan. Jadi makanya kalau kita itu kan di publik itu sebisa mungkin tidak saling bersentuhan atau berjabat tangan atau misalnya merangkul atau cipika-cipiku gitu loh ya. Nah, aku mau bahas bagaimana sih gejala-gejala virus corona. Virus corona itu yang utama paling cepat itu yaitu demam tinggi, terus infeksi saluran tenggorokan, batuk-batuk dan sesak napas. Jadi kalau kalian punya gejala-gejala itu, langsung hubungin dokter, pergi ke rumah sakit ya untuk diperiksa secara medis ya kan. Karena kalau terlambat itu akan menyerang paru-paru dan akhirnya berakibat ke
metongan Cin gitu, mau ketemu Tuhan Yesus cepet-cepet ya kan, nggak mau kan, ntar aja. Nah, tapi dari dokter itu mereka akan menentukan apakah kalian terkena virus corona itu melalui uji sampel darah, tes tenggorokan untuk meneliti sampai ke dahaknya atau mukusnya kalian, terus ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru kalian, ya. Nah, bagaimana tuh cara ngobatin orang-orang yang virus corona itu, Mas? Mereka tuh biasanya mereka akan di obat penurun panas, tapi tidak untuk anak-anak ya, seperti obat penurun panas yang di pasaran kalian tahu sendiri ya, saya nggak usah sebutkan merek-mereknya. Terus juga untuk yang udah menderita COVID untuk mandi air hangat dan menggunakan humidifier atau pelembab udara untuk meredakan batuk dan sakit tenggorokan, karena itu terasa kering, karena kan itu batuk kering ya gue gitu. Terus menganjurkan juga untuk istirahat yang cukup, atau tidak keluar rumah ya. Pokoknya udahlah, di rumah aja dulu, stay kayak di isolasi atau di karantina gitu loh. Kalian harus banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Mas, kondisi terburuk corona apa sih? Kalau misalnya untuk akut yang selanjutnya, kompilasinya itu bisa pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, terus bisa ke gagal ginjal juga, terus acute cardiac injury, terus distress syndrome, ya kan, itu bisa, dan yang paling fatal ya mati, kematian gitu loh. Nah, kalau efek lain ya dari virus corona itu menyebabkan beberapa negara itu seperti kalian tahu di berita-berita itu sudah sampai ke tahap ke lockdown. Lockdown itu apa, Mas? Lockdown itu dimana di situasi suatu negara itu mereka tidak memperbolehkan warganya tuh untuk keluar atau keluar masuk sebuah bangunan, ya kan. Jadi mereka untuk stay di bangunan mereka tinggal. Jadi mereka tuh lockdown. Kayak misalnya lockdown LRT, mereka tuh mengunci LRT, tidak ada service LRT atau MRT seperti di Filipina, ya kan. Jadi negara-negara yang sudah mulai lockdown itu seperti Cina udah pasti, kalian tahu, Italia, Denmark, Filipina. Aku baca di news, aku tanya teman aku juga, mereka udah lockdown untuk fasilitas LRT karena situ kemungkinan terbesar untuk nyebar corona itu sangat cepat, karena itu kan mass public transportation, orang pegangan tangan, ya gesek-gesek ya kan, gesek-gesek patra jasanya gitu loh, makanya di lockdown. Nah, apakah mungkin Indonesia juga akan melakukan lockdown Mungkin nggak sih? Harusnya sudah ya, karena kita ngelihat angka korban-korban corona itu setiap hari itu naik. Kalau kita lihat grafiknya itu, dia tuh selalu naik, ya kan? Angka kematiannya naik, terus angka yang terindikasi naik, negara-negara terindikasi juga semakin naik. Nah, saya nggak tahu bagaimana pemerintahan Indonesia, apakah akan mengambil sikap untuk lockdown, khususnya untuk daerah tujuan wisata, seperti kayak di Bali, ya kan? Kemungkinan juga harusnya untuk tujuan wisata yang sangat padat seperti di Bali, atau kayak misalnya di Jakarta juga, kayak LRT, MRT, kayak gitu, harusnya mungkin udah di lockdown ya, karena indikasi untuk berkembangnya virus itu sangat cepat. Karena di sini aja di Kanada itu mereka sudah mulai untuk menutup sekolah, ya kan, terus membatasi function atau event-event di atas 250 orang, ya gitu. Jadi setiap ada event 250 orang, mereka harus wajib cancel untuk mengalami efek corona ini. Biasanya tuh virus corona ini nyerang siapa aja sih, Mas? Ya semua orang, ya kan? Semua orang, mulai dari bayi, usia lansia itu biasanya paling labil karena daya tahan tubuhnya turun, terus ibu hamil maupun ibu menyusui. Sama congcong juga pasti kena, jangan salah, ya kan? Ini pokoknya virus ya. Virus itu menyebarnya tuh cepat dan itu tidak bisa dibatasin ruang geraknya virus. Beda dengan bakteri gitu loh. Nah, aku mau bahas apa sih efek virus corona ini terhadap dunia pada umumnya, ya kan? Paling besar itu adalahnya turunnya perjalanan udara seperti airline, itu efeknya sangat besar. Turis itu benar-benar drop angkanya, daerah turis wisata langsung sepi, ya kan? Terus efek lain juga, sekolah-sekolah sudah mulai ditutup di Kanada, di Ottawa itu. Public school untuk yang sekolah tingkat SD sudah mulai ditutup, ya toh. Terus beberapa orang juga mulai kritikal, ya kan, bisa kehilangan kerjaan, seperti kerja di cruise line, apalagi yang kalian selalu dengar di berita, apa tuh The Princess, ya kan, itu satu kru
satu kapal itu dievakuasi dan mereka tidak banyak, dan mereka itu tidak boleh keluar dari kapal sampai benar-benar dipastikan siapa yang kena virus corona, siapa yang tidak gitu. Itu the Princess, salah satu kapal pesiar yang cukup terkenal juga ya. Terus efek ekonomi itu ya kolaps, ekonomi semua kolaps ya kan. Orang pada panic buying attack ya kan. Terus aksi borong sembako, orang stock market yang paling besar, dan itu efek banget. Dan itu sedih Cun, itu efek ke aku Cun, ya kan. Stock market turun ya kan. Dalam waktu 2 minggu aku kehilangan duit sekitar $600 dalam 2 minggu ya kan. Jadi karena aku punya RSPP, aku connect ke mutual fund. Mutual fund tuh kayak semacam, ya tau lah yang mutual fund kayak trade gitu. Itu efeknya drastis jatuh ya guys. Dan aku sudah konsultasi ke bank aku juga. Mereka bilang just keep it, if you want to take it half, don't take it all gitu. The efek lainnya yaitu seperti lockdown beberapa negara yang seperti aku bilang tadi, seperti China, Filipina, Italia, Denmark, and mungkin coming up seperti Korea Selatan juga mereka sudah mulai antisipasi untuk lockdown beberapa tempat tujuan wisata ya. Dan apakah corona ini akan selesai dalam waktu dekat? I don't think so guys, karena aku baca berita ya, Pak Jokowi bilang bahwa efek dari corona itu akan mempengaruhi ke domestic economic until 2021 gitu. Jadi ya kita berharap aja guys, semoga ini tidak selalu menjadi epidemik yang sangat berarti, yang sangat makin membesar. Seperti ini, aku bilang ini kayak corona tuh kayak nuklir ya kan. Kayak sesuatu yang dijatuhkan dari atas akhirnya menyebar kemana-mana. Itu hampir sama kayak begitu ya, hampir sama kayak nuklir. Dan efeknya ini angkanya tuh sekarang aja makin lama naik tidak menurun. Dan sampai di negara Amerika, di Kanada juga, yang para peneliti itu mereka sudah melakukan research. Seperti Trudeau juga sudah mengeluarkan dana 1 billion untuk melakukan research ini. Dan mereka juga cari volunteer, siapa yang mau dijadikan volunteer dibayar ya sekitar $5.000, something like that ya kan. Kalau kamu mau jadi volunteer, capcus ya kan, kirim email ya kan ke organisasi yang nanti minta buat jadi volunteer kelinci percobaan itu ya guys. Nah, beberapa public figure, politician itu juga kena efek dari virus corona, seperti si Tom Hanks. Dan Kanada sendiri, istrinya Mas Trudeau yang ganteng itu, istrinya kena terindikasi virus corona karena dia waktu itu sebelumnya adakan kunjungan ke UK dan melakukan speech di publik itu, dan akhirnya pas dia balik suhu badannya naik, akhirnya langsung di karantina. Pas di karantina di research ternyata iya positif, tapi keadaan dia sekarang dalam kontrol oleh tim ahli dokter di Kanada ya. Nah, bagaimana nih Mas tips-tips yang aku mau share yang bisa kita lakukan nih untuk supaya tidak kita terjangkit ya kan. Ini aku bahas ada 2 topik. Satu untuk tidak terjangkit, atau kalian yang sudah terkena virus corona. Yang pertama itu, kalau kalian tuh udahlah nggak usah berliburan yang cantik-cantik ya. Cin, aku mau ke Cina, Cin, aku mau ke Korea, aku mau ke Kanada gitu. Jangan dulu, forget it guys ya kan. Stay wherever you are ya kan. Hindari traveling ya kan. Jangan berpikiran dulu untuk kalau nggak penting-penting banget ya, kecuali misalnya tugas, itu pun juga kalian harus protect yourself ya kan. Udahlah, liburan tahun ini cancel dulu sampai ngelihat keadaan kondisi baik ya kan. Save your money, lebih baik save your money ya kan, daripada lu nanti akhirnya jadi sleeping beauty ya kan, ketemu Tuhan Yesus langsung gitu. Terus usahakan gunakan masker ya kan di aktivitas di ruangan dan terutama di tempat umum. Rajin cuci tangan ya, jangan kenti sama kita. Baik aja cuci, tapi tangan itu paling penting ya kan. Misalnya kalian ke tempat publik ya kan, atau mau makan atau sebelum makan atau kerja, touching nih mouse, touching mobile ini sering dikasih sanitizer. Usahakan punya sanitizer, tapi kalau misalnya kalian nggak punya sanitizer, kalian bisa bikin sanitizer sendiri, yaitu grab alkohol 70%, taruh di tangan ya kan. Aku tahu sekarang sanitizer harganya udah melonjak,
masker sudah melonjak, toilet paper juga orang udah pada panik, pada beli. Di sini apalagi udah mulai kosong di Kanada, ya kan. Terus hindari kontak-kontak dengan hewan. Bukan berarti hewan itu membawa penularan, tapi sebisa mungkin untuk menghindari dengan kontak-kontak hewan liar, ya kan. Tapi jangan dengan laki-laki liar ya, cewek-cewek liar. Itu kan membawa kenikmatan. Terus kalau bisa tuh masak daging sampai matang, atau hindari makanan-makanan sushi yang raw kayak gitu, sushi. Karena kan makanan cepat tuh ada yang beef tataki itu half cook, ya kan. Nah, kalau bisa itu jangan dimakan dulu ya. Jadi usahakan semua makanan-makanan itu kalian tuh matang gitu ya. Makan sop buntut, ya kan. Makan rendang, cun. Makan sop buntut karena kan ada jahe, ada lengkoas, ya kan, macam-macam itu bikin imun tubuh kita tuh naik, ya kan. Terus minum jamu-jamu tradisional. Itu harusnya Mustika Ratu tuh harus lebih ngetren lagi, cun. Jual jamu-jamunya ke jamu gendongnya itu ke Amerika, kayak ke Kanada, UK gitu kan. Promoin dong. Ayo dong, Putih-Putih Indonesia yang baru tuh, Mbak Ayuma. Ayo dong jualan jamu, ya kan? Terus kalau bisa tuh, kalau kalian batuk, tutup pakai tisu atau pakai siku begini tuh, ala-ala Justin Bieber. Atau pulau Indonesia batuknya begini aja. Gitu ya. Biasakan. Terus kalau misalnya tangan itu jangan biasakan. Misalnya kalian habis megang handle pintu atau apa, terus nyentuh ke mata, hidung atau mulut, itu jangan, cuy. Karena disitulah virus itu akan mudah menyebar ke tubuh kita, ya. Terus hindari berdekatan orang yang sedang sakit. Kalau misalnya teman kalian tuh udah palu-palu, kalau bisa menghindar. Atau kalau misalnya ngomong jangan face to face gitu ya, mentang-mentang dia cucok. Aduh, Eka mau lihat matanya terus, Cun, cucok banget matanya. Ih, kayak biji mata jengkol gitu. Jengong, ya kan? Terus, kalau kalian naik kereta, naik MRT, nggak usah gesek-gesek deh. Yang punya kenti besar, nggak usah deh gesek-gesek ke patra jasa orang gitu ya. Kasian, Cin, ya kan? Nanti kentinya basah, kita kan nggak tahu ya, kan? Pokoknya di LRT, MRT udah deh. Nggak usah pakai salam tempel dulu ya, Nek. Pesan Eke. Jangan pakai salam tempel, ya kan? Dan yang pastinya itu, kalau untuk kalian-kalian yang LGBT atau orang Indonesia, jangan centil, ya kan? Jangan centil. Cin, apa kabar? Apa kibir? Ya kan, cipika-cipiku, salaman sama tamu cucu, salaman dong, kenalan dong. Gak usah deh, tahan dulu buat selama setahun ini gitu ya. Aura-aura lu tuh ya, misalnya lu pengen birahi gitu, tahan dulu, ya kan. Gak usah ciumi-ciumi ya, Bo. Ciumi-ciumi itu bahaya gitu loh. Hindari tempat-tempat umum, guys, seperti bioskop, gym, ya kan. Atau apalagi konser-konser, ya kan. Atau kayak meeting-meeting besar, ya kan. Kadang mungkin ada partai ini ngadakan ya pembekalan dan macam-macam, kalau bisa dihindari, ya kan. Terus jaga kebersihan benda-benda yang kalian sentuh itu, seperti aku bilang ini, handphone, mouse, apalagi itu yang biasa, handle pintu tuh kalau bisa di sanitizer, ya kan. Jadi kalau bisa tuh kalian tuh bawa hand sanitizer. Tapi kalau misalnya nggak dapat hand sanitizer kecil, kalian bisa you can buy rubbing alcohol, the small bottle, put in your bags, ya kan. Bawa itu. Terus kalaupun misalnya tisu out of the order tidak ada di pasaran, kalian pakailah handkerchief atau sarung sapu tangan, ya kan. Beli sapu tangan di Tanah Abang, ya kan, 3 kilo atau 4 kilo gitu kan. Dicuci, sanitize gitu. Biasakan hidup sehat. Tapi, nah itu aja sih. Terus apa lagi ya kira-kira kalau menurut kalian? Nah, menurut kalian apa lagi nih bisa kita lakukan untuk preventif tidak terkena virus corona, ya kan? Yang pasti, stay wherever you are. Oke? Dan untuk teman-teman yang sudah terindikasi COVID-19, ada beberapa tips untuk tidak menularkan ke orang lain gitu loh. Ya, itu pertama, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Usahakan untuk tinggal terpisah dengan orang yang masih sehat. Kalau misalnya kayak si Trudeau kan, bininya tuh panas itu langsung dipisahin, Bo. Langsung dikarantina gitu loh. Udah nggak kayak kita dulu si Trudeau jadi jablay, Bo. 40 hari kali ya jablay desa ya. Dan melarang teman-teman kalian tuh untuk mengunjungi kalian, karena bilang aja, gue udah kena nih. Dan kalian nggak usah malu-malu untuk bilang gue tuh kena corona. Corona itu bukan penyakit yang kayak AIDS atau apa. Kalau lu menceritakan orang gue udah kena, berarti orang tuh akan bisa lebih terhindar dan stop penyebaran dari virus corona ini. Virus corona ini lebih bahat dari HIV sebenarnya ya, kalau gue bilang ya. Karena
penyebaran itu cepat dan makan waktunya juga cepat. Kalau misalnya tidak ditanganin, itu langsung mati. Kalau HIV, walaupun lu kenal, lu masih bisa hidup, cun, masih bisa boros napas lu. Di sini gagak, Bo. Karena dia menyerang langsung pernafasan, gitu loh. Terus sebisa mungkin jangan bertemu yang orang-orang dengan sakit lah, ya kan? Kecuali sakit jiwa ya, kayak LGBT ya, Cin. Canda kali, jangan serius banget sih kalian tuh pada nonton video gue tuh pada serius banget deh. Serasa gue kayak Keanu kali Dan kalau bisa hindari misalnya sharing cutleries, ya kan? Bukan sharing cutleries, maksudnya alat makan. Misalnya, ya itu pertama apalagi orang kalian yang kerja di hotel, tongs. Karena di buffet itu kan ada tong. Nah kalian tuh kayak makan di buffet gitu, tongs. Misalnya kalian makan di warteg yang ala self sendiri gitu loh, kamar. Nah itu hati-hati guys, hati-hati ya kan. Kayak misalnya kayak di daerah Bintaro tuh ada kayak makanan ala Sunda, jadi kita ngambil sendiri. Nah itu tong-tongsnya itu atau utensilnya itu hati-hati guys, ya kan. Orang yang udah kena megang terus kamu megang, nah sebisa mungkin udahlah, nggak usah pergi-pergi kayak tempat itu dulu. I know it will kill their business, but you have to protect yourself guys, ya kan. Jangan pegang-pegang tong atau misalnya gelas, kalau bisa pakai mug sendiri, ya kan. Bawa tumbler sendiri, ya kan. Minum air putih di kantor, bawa tumbler sendiri. Mungkin dari office boy kamu nyediain to go cups, use it, ya kan. Kalau bisa kayak begitu. Ya itu tongs itu yang paling utama. Terus kalau bisa tempat duduk juga bisa mengaruh, ya kan. Kayak public, kayak di perpustakaan kayak begitu ya. Dan bisa kan, kalau bisa kalian bisa pakai sarung tangan di tempat umum selama bersama orang lain. Dan apalagi khususnya membudayakan kalau batuk tutup mulut, seperti yang aku bilang tadi ya, tutup mulut, tutup hidung ya, ataupun menggunakan siku atau menjauh batuknya. Misalnya kalau batuk ketemu, jangan batuk depan gitu, jangan batuk gitu gitu, Cin, batuk cantik gitu ya. Nah jadi apa sih efek ini ya, efek virus ini terhadap negara, khususnya aku Kanada. Kanada itu sudah mulai terindikasi efeknya itu, apalagi kotaku di Edmonton sudah terindikasi ada 1 orang, di Calgary juga 1. Gue nggak tahu sekarang update-nya udah berapa. Pokok totalnya tuh di Kanada sekitar 40-an udah mulai kena. Ya kan, dalam waktu 2 minggu ini angkanya langsung melonjak tinggi. Terus beberapa sekolah sudah mulai ditutup di Ottawa, di sini belum, tapi indikasinya di sini juga akan beberapa sekolah public school akan ditutup. Tempat-tempat umum yang ada perkumpulan di atas 250 orang itu tidak diperbolehkan untuk diselenggarakan. Dan efeknya apa? Kekerjaan Eke, cun. Eke jadi lost hours, ya kan? Beberapa, nih gue cerita ya, beberapa kerjaan gue di hotel gue itu cancel event. 3 hari yang lalu itu ada event 3, itu 450 orang, itu eventnya cancel, yaitu kayak semacam meeting besar pertemuan orang-orang penduduk asli sini, itu cancel karena mereka menghindari virus corona itu. Tapi mereka tetap full buy karena mereka kasih notice-nya tuh kurang dari 48 jam gitu ya. Terus juga konser-konser dunia, hoki tim, hoki pemain, sekarang kan lagi ada pergelaran hoki itu di cancel. NBA aja efeknya juga di cancel. Apalagi banyak ya. Pagelaran musik Pearl Jam di sini juga di cancel. Nah itu, makanya yang paling jadi trending topik itu istrinya Trudeau sendiri itu bisa kena karena dia traveling ke UK gitu. Yang paling besar tuh efeknya tuh buat orang-orang yang bekerja di industri pariwisata atau di perhotelan. Itu sangat efeknya besar sekali. Kayak laki gue juga restorannya juga drop, ya maksudnya ke tingkat keramannya berturun. Terus juga semua restoran kalau kita lihat, nah mall aja, West End Mall itu biasanya pas weekend rame itu totally like cuma seperempatnya aja guys gitu. Terus juga efeknya tuh ke supermarket Asia seperti TNT, Lucky Supermarket di sini. Itu tuh jadi sepi, cun, orang pada parno gitu loh. Jadi orang kalau bawa cinere gitu, jadi orang yang bawa cinere itu pada parno. Jadi mereka tidak mengunjungi daerah-daerah seperti yang komunitas banyak orang China. Apakah ini rasis? Ya enggak sih ya. Ya itulah efek dari corona gitu loh. Nah pertanyaan aku selanjutnya yaitu, apakah benar nggak sih virus ini benar-benar virus? Atau ini virus buatan manusia? Ya toh?
Gue agak ala-ala si Rose, ya kan? Mungkinkah virus corona ini akan menjadi suatu bom buat negara-negara lain? Ataukah mungkinkah virus ini dibuat oleh orang negara tertentu untuk menghancurkan perekonomian negara tertentu? Kita akan lihat selanjutnya di tahun 2021. Dan yang pertanyaan kedua itu bahwa apakah benar ini kenapa virus ini menyebar negara-negara yang besar? Negara-negara Afrika tidak masuk daftar list banyak, ya kan? Negara-negara kecil tidak masuk banyak. Terus negara-negara dengan tropical panas itu tidak terindikasi virus corona seperti Jamaika, Meksiko juga kecil angkanya. Terus negara-negara yang Caribbean kayak gitu, Caribbean Island tidak terlalu banyak. Indonesia itu makanya dicuriga kok Indonesia bisa kecil. Ya mungkin karena temperatur, makanya virus itu tidak bertahan mungkin di suasana temperatur tinggi gitu kan, gitu. Makanya yang Harvard University itu langsung kayak ngenyek-nyenyain Indonesia. Jadi kalau aku lihat tuh kayaknya malah virus itu berkembang di negara-negara dingin. Soalnya kalau berdasarkan riset yang aku baca itu banyak kan negara-negara dingin, temperatur dingin seperti di Jerman, Inggris, Perancis, Switzerland, Cina, Jepang, Kanada. Semua negara-negara besar itu dengan temperatur yang dingin itu malah virus itu berkembang. Belanda, Denmark, sih. Kesimpulannya seperti itu. Amerika, negara-negara yang punya temperatur dingin, ya toh. Kalau Malaysia, Singapura itu mungkin kasusnya karena banyak turis. Australia juga masuk dalam top 30. Hong Kong, Kanada masuk nomor umur 25. Yunani 99, ya toh. Yang lain-lainnya itu negara-negara panas itu malah nggak kena, Cun. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri perkembangan virus itu lebih banyak di negara-negara bercuaca dingin, ya. Terus apakah selanjutnya Indonesia, menurut kalian tuh Indonesia tuh bakal melakukan lockdown nggak sih dalam waktu dekat ini? Ya, kalau kalian mungkin nonton video ini setelah 1 bulan, kalian mungkin tahu, oh Indonesia akhirnya di lockdown mas, LRT di lockdown mas, Pasar Senen tutup mas, Apollo ditutup mas, nggak boleh ada kegiatan LGBT, ya kan? Nah terus juga pertanyaan gue, kenapa angka Indonesia kecil? Apakah sistem kesehatan kita yang tidak bisa mendeteksi perkembangan virus corona? Nah, aku nggak tahu. Nah, itu aja yang aku mau sampaikan pada kalian. Nah, untuk itu guys, sekian dulu video kolaps kita dengan Trio Clubbers kali ini. Jangan lupa untuk nonton videonya Mawen, Maragil. Kalian-kalian yang sudah penonton setia Trio Clubbers sudah tahu dong linknya. Tapi kalau buat kalian yang baru pertama kali nonton Trio Clubbers, kolapsnya ya seperti inilah, ya kan? Chong-Chong di Kanada, Chong di Prancis, sama The Chong di Jerman, kolaborasi untuk mengedukasi kalian semua, baik itu mengenai rainbow atau mengenai trending topik yang sedang ada di dunia. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe di ini dan komen. Komen ya guys, komen. Aku ingin pendapat kalian berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ke kalian ya. Jadi buat kalian, jaga kesehatan. Jangan centil, itu pesan Inang ya. Jangan centil pesan Mak Panda ya. Udah deh, nggak usah jabat tangan, nggak usah berangkul-rangkul, nggak usah Maya Gita atau Maya Sari Bakti dulu ya. Oke, sampai jumpa di Trio Collabs berikutnya. Bye-bye. Salam dari kita semua.